Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Apoteker Yana. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu spesial, teman saya dari dulu banget. Profesinya ini tarot trader nih. Kebetulan dia kesini kita bikin konten collab bareng nih ceritanya. Ini teman-teman, ada beberapa yang ingin saya tanyakan sebenarnya kenalin dulu, namanya Oki. Yes. Dia punya YouTube channel juga, YouTuber juga teman-teman. YouTube channelnya namanya apa? Pesulap keliling. Pesulap keliling. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Pesulap keliling. Ketika teman-teman mau konsultasi mengenai asmara, apalagi tuh Ki? Banyak asmara, karir, rahasia yang belum terungkap. Banyak lah tentang kehidupan. Silahkan lihat YouTube channelnya Oki. Di situ diterangkan macam-macam. Bisa konsultasi juga mengenai benar tadi yang disebutkan ya, mengenai asmara, karir, dan lain-lain. Bisa hubungi di channelnya Oki Pesulap Keliling. Namanya hanya Pesulap spasi keliling. Betul. Nggak ada tambahnya lagi ya? Nggak ada. Oke, teman-teman, sebenarnya ada beberapa yang ingin saya tanyakan ke Oki. Pas banget Oki datang hari ini ke rumah tanpa disangka-sangka ya, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba datang. Gini Ok, saya tahu nih pekerjaannya Oki itu sebagai tarot trader, di mana tarot trader itu memprediksikan sesuatu yang belum terjadi, membaca tanda-tanda dan lain-lain gitu ya. Yes. Nah, yang saya ingin tanyakan sekarang adalah mengenai pandemi COVID ini. Seperti kita tahu COVID-19 sudah agak lumayan lama ya. Ini merupakan mungkin virus yang bersejarah juga di negara kita, bahkan di dunia, karena pada kali ini baru pertama kali itu orang diliburkan, kantor-kantor diliburkan, pembangunan dihentikan, kemudian sampai sekolah itu libur sudah beberapa waktu, mungkin ada sebulan. Udah ini lebih lah, 6 bulan ada. Nah itu, oke, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin menanyakan ke Oki. Menurut kamu nih sebagai tarot trader, ini pandemi ini berakhir kapan sih? Oke, jadi sebenarnya gue udah pernah bikin konten juga di channel YouTube gue. Jadi di sana itu kalian bisa lihat bahwa yang terbuka itu bukan akhir dari corona, nggak ada. Ya. Saya belum bisa baca kartu yang keluar itu nggak ada tentang berakhirnya corona. Adanya tentang pemulihan di bulan Juni, terus tentang kestabilan ekonomi. Oke. Nah baru itu sebatas itu aja gitu. Ya. Nah, kalau sekarang dibacakan, mungkin nggak tiba-tiba bisa muncul kartu yang mengatakan bahwa oh ini mungkin dalam waktu seminggu selesai atau sebulan selesai. Nah itu yang saya penasaran, sebenarnya sampai kapan sih pandemi ini berakhir. Nah saya minta bantuan Oki nih sebagai tarot trader, ini kira-kira kapan nih berakhir? Oke, bisa aja sih kita akan coba bacain, tapi saya nggak janji nih keluar atau nggak kartunya ya, karena sesuai kartu saya nggak bisa mengarangnya itu, karena apa yang kartu yang keluar baru saya bacain kayak gitu. Oke. Medianya berarti kartu ya? Kartu dong, kartu tarot. Jadi kartu tarot itu ada 78 kartu ya. Isinya ada mayor arcana, minor arcana. Jadi di sana itu mewakili banyak gambar-gambar aspek kehidupan, dan ada energi-energi yang bisa membaca sesuatu yang terjadi di masa depan atau yang belum terjadi. Seperti itu. Ini nggak perlu dipercaya karena nasib suatu kaum atau suatu bangsa itu bisa berubah dengan kemauan dari dia sendiri gitu. Usaha dia sendiri. Jadi bisa berubah ya. Ini kita tidak membaca takdir yang dari Tuhan, karena takdir itu ada dua macam sebenarnya. Takdir dari Tuhan, takdir dari manusia. Kalau takdir dari Tuhan seperti gender, kematian, umur, usia ya, jodoh dan lain itu sudah diatur sama Tuhan, rezeki, betul. Dan kalau takdir dari manusia itu disebut di Indonesia itu disebutnya nasib. Jadi nasib itu seperti pekerjaan ya kan, terus pendidikan segala macam itu sebenarnya bisa kita rubah. Kalau kita ingin ya. Kalau kita ingin, saya tidak mau jadi kuli terus nih. Siapa yang jadi apoteker kayak Apoteker Yana? Ya harus belajar dong. Kita kuliah segala macam seperti jadinya kayak gini loh. Megah banget apoteknya. Oh, bisa aja. Ya kan luar biasa sekali ya. Oke, kita kan mau tarot nih. Oke, ya tolong dong dibacakan gimana nih? Oke, di sini saya punya kalau sebagai tarot trader. Kita akan membacakan atau membaca tanda-tanda tentang mengenai sesuatu corona, tentang corona. Betul, tentang corona. Kita baca kartunya. Jadi ini kartu tarot ini lebih besar daripada kartu lainnya ya. Ukurannya lebih besar. Ukurannya ya. Oke, kita ambil berapa kartu? 3 kartu aja. Biasanya 3 ya. Oke. Supaya mewakili beberapa aspek kehidupan. Jadi ini ambilnya acak. Oke, kita akan bacakan kartu pertama. Bisa dilihat ya, di sini ada gambar piala-piala, terus ada awan, terus ada piala lagi, bisa kelihatan deh. Oh iya, benar. Jadi ini menggambarkan sesuatu yang baru, pencapaian baru atau situasi yang baru. Jadi pasca pandemi corona ini,
itu nggak bisa dibilang ada banyak perubahan, ada kembali normal lagi nggak, tapi malah ya itu dibilang pemerintah ya new normal. Jadi ada sesuatu yang baru yang kita akan normal yang baru ya seperti ini mungkin sekarang ya. Normal, pakai masker, jaga kebersihan lebih social distancing. Oke, digambarkan oleh kartu di sini ya, ada pencapaian baru atau situasi yang baru. Kartu kedua di sini bisa lihat ya. Di sini ada digambarkan oleh seseorang memegangi bola dunia. Artinya ini saya melihat dunia ini meningkatkan kewaspadaannya lebih tinggi. Bisa dilihat ada batang pohonnya lebih tinggi dari batang pohon yang di belakangnya. Ini menggambarkan bahwa ada kewaspadaan atau protokol yang akan dirubah atau lebih tinggi daripada sebelumnya. Mungkin bisa lebih ketat mungkin ya, ada perubahan dari situ ya. Ini seluruh dunia kalau bisa lihat, bukan di suatu daerah aja. Seluruh dunia ada perubahan, jadi bisa kamu bisa tahu ya, dari kayak sepak bola ya kan, sekarang udah tanpa penonton. Beda-beda ya, udah jadi ada hal yang baru yang dilakukan oleh pemerintah untuk tetap melakukan sebuah kegiatan, tapi ada hal yang berbeda gitu loh, ada protokol baru. Iya. Kartu ketiga, nah ini hampir sama sih kartu-kartunya dari konten saya sebelumnya ya. Di sini ada banyak bola bintang, itu menggambarkan materi. Terus ada timbangan yang dipegang di sini, bisa dilihat. Ini timbangannya mengartikan ada keseimbangan, kestabilan ekonomi yang akan terjadi setelah pasca pandemi ini. Cuman berakhirnya corona ini saya sampai sekarang pun belum menemukan kartunya. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa akhir corona itu besok, bulan depan, atau tahun depan. Nggak ada. Atau mungkin nggak bisa berakhir. Mungkin nggak bisa berakhir, karena saya juga kalau dari segi tarot di sini belum terlihat. Mungkin dari segi medis atau dari segi ilmu kesehatan dari apoteker ini bisa menjelaskan sama penonton di rumah. Ya mungkin hampir sama teman-teman, tidak sepenuhnya yang oke prediksi itu salah. Jadi gini teman-teman, mengenai pandemi COVID ini, seperti kita tahu, ini pandemi yang luar biasa. Baru kali ini dalam hidup saya mengalami keluar biasaan pemerintah dalam menangani atau menseriusi mengenai pandemi COVID. Bahkan bukan hanya pemerintah, tapi seluruh dunia. Karena sangat banyak sekali, hampir seluruh negara di dunia itu terinfeksi. Oke, kemudian pemerintah juga mati-matian dalam rangka memutuskan COVID-19 ini. Lalu kalau diprediksikan dari segi tenaga kesehatan gitu ya, COVID-19 ini unpredictable, jadi nggak bisa diprediksikan sama sekali. Artinya ini bisa hilang atau enggak, itu aja masih tanda tanya. Kenapa? Karena seperti kita tahu, virus cacar, cacar air dari dulu sampai sekarang ada. Kok bisa ya? Iya ya. Dari zaman nenek saya sampai sekarang masih ada cacar. Masih ada aja cacar. Nah, begitu pula dengan virus COVID-19. Yang penting jangan lupa, intinya gini teman-teman, saya himbau teman-teman dimanapun teman-teman berada, jangan lupa pakai masker. Kenapa? Karena dengan memakai masker sudah terbukti bisa menurunkan angka rate infection sangat tinggi. Betul. Jadi intinya kemana-mana pakai masker itu sudah membantu pemerintah dalam memutus rantai dari penyebaran COVID-19 ini. Begitu termasuk cuci tangan pakai sabun. Misal nggak ada sabun, selalu sedia hand sanitizer di kantong. Yang kecil aja, yang 50 mili, itu sudah sangat efektif juga. Walaupun lebih efektif cuci tangan pakai sabun. Itu lebih efektif. Lebih efektif pakai sabun tetap daripada hand sanitizer. Tapi yang tadi saya tekankan, yang paling penting adalah masker. Oke, jadi baik yang sehat, baik yang sakit, jangan lupa masker harus selalu dipakai. Begitu. Maskeran. Oh iya, saya maskeran tadi. Iya, kayak tadi saya masuk aja di tag dulu nih sama apoteker. Itu protokol kesehatan. Protokol ya. Terus harus cuci tangan. Saya sediakan tempat cuci tangan dan juga hand sanitizer juga. Benar. Jadi gitu, karena mungkin ini apotek kan banyak orang masuk ya. Betul. Sebenarnya bukan hanya apotek kok. Jadi sekarang ke semua kantor, kemudian tempat pelayanan umum lah, hampir semuanya itu pasti menyediakan yang namanya tempat cuci tangan, hand sanitizer pasti sedia, karena itu merupakan instruksi juga dari pemerintah ya. Bahkan sekarang di tempat-tempat ibadah pun seperti itu. Iya. Luar biasa sekali, jadi terbuka nih ya, ternyata kayak gitu ya. Tapi ini vaksinnya sampai sekarang belum ada ya, untuk corona ini ya. Belum bisa ditemukan karena proses vaksin sendiri sangat lama. Dari mulai penelitian, terus dihasilkan produk, pengujiannya sampai bertahun-tahun, jadi tidak bisa secepat itu. Bahkan setelah dia beredar pun, sudah jadi pun, tidak menutup kemungkinan dari vaksin yang tadi sudah jadi ditarik lagi. Kenapa? Karena bisa jadi ada efek samping yang tidak diinginkan dan banyak parameter lain yang harus dipertimbangkan dan diteliti lebih lanjut. Seperti itu. Jadi untuk memprediksikan kapan selesainya tidak bisa diprediksi sama sekali. Seperti itu. Oke, hampir sama ya jawabannya ya.
tadi dari Opik sendiri dia tidak bisa mengeluarkan kartu, atau kartu yang dia ambil ternyata tidak ada untuk untuk akhir corona. Sama aja berarti ya dari segi medis. Bukan pun berarti tidak bisa berakhir. Bukan berarti tidak bisa. Bukan berarti, karena memang belum bisa diprediksikan. Begitu. Oke teman-teman, mungkin sekian yang kita bahas kali ini. Ketika mau ada yang konsultasi silahkan WA saya ada di bawah sini. Maaf biasanya agak slow respon karena memang pandemi COVID menyita waktu kami yang begitu banyaknya. Intinya saya balas, hanya biasanya agak lama. Maaf ya, mohon dimengerti. Sekian, saya Apoteker Riana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga channelnya Oki. Pesulap keliling. Keliling. Like, komen, subscribe, share ya. Jangan lupa. Oke teman-teman, sekian dari saya Apoteker Riana. Bye.